Keputusan Mahkamah Agung untuk mengembalikan aset First Travel ke korban ini menjadi sedikit angin segar bagi para jemaah yang sudah bertahun-tahun menunggu keadilan. Namun apakah jumlah aset cukup untuk dibagi kepada korban yang angkanya menembus 63.000 orang? Sudah bergabung bersama kami di Prime Time News, Lutfi Yazid, kuasa hukum korban First Travel. Selamat malam, Pak Lutfi. Selamat malam, Mas Reza. Baik, Mas Reza. Dan juga sudah hadir bersama kami di studio, Dewi Gustiana, korban First Travel. Selamat malam, Ibu Dewi. Selamat malam. Dan bergabung dari luar studio, pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsi. Selamat malam Bu Yenti. Bu Yenti boleh di-unmute terlebih dahulu. Baik, selamat malam Bu Yenti. Selamat malam. Baik. Selamat malam, Mas, Pak Lutfi, Mbak Dewi. Selamat malam. Selamat malam. Saya langsung ke Ibu Dewi. Ibu Dewi, setelah mendengar putusan PK dari MA ini, apakah sudah cukup membuat Anda lega, Bu Dewi? Tidak. Kenapa, Ibu? Kalau lihat dari banyak judul di media, itu angin segar. Bagi saya enggak. Karena kalau melihat dari putusan Pengadilan Negeri Depok, aset yang ada itu adalah aset yang rengginangan, istilahnya itu ya, sisa rengginang. Karena aset-aset yang bernilai tinggi dan nilai kecil, bernilai tinggi itu justru tidak muncul di pengadilan, di putusan pengadilan. Saya catat ya, saya ingat waktu di putusan pengadilan, aset yang tertera itu yang diserahkan, yang disita, yang kemudian mau diserahkan ke jamaah kemudian ditolak, itu adalah restoran di London, apartemen di Kembangan, kantor di Auri, ada 2 unit mobil, dan tanah di Lombok. Itu nilainya maksimal itu 25 miliar hitungan kita waktu itu. Yang lainnya itu ada ikat pinggang, hanya kursi, komputer, dan semuanya itu pasti menurun. Dan ini sudah 4,5 tahun yang lalu loh. Apakah mobil itu naik nilainya? Tentu kan enggak. Nah, kalau misalnya ini dibagi 63.000 jamaah, kita hitung-hitungannya itu kalau misalnya hanya 25 miliar, itu paling 300.000. Apa mau jamaah? Kalau kami inginnya itu aset itu putusan itu adalah diberangkatkan, bukan dikembalikan. Gimana caranya? Itu sekarang pemerintah. Kita berharap pemerintah itu yang memberikan solusi. Kenapa? Kalau misalnya hanya pada aset yang sekarang diterima, itu kenapa nggak diterima ketika putusan? Karena sama, hasilnya dikembalikan ke jamaah. Tapi kita tidak terima karena nilainya kecil. Apalagi sekarang, tentu menyusut kan. Dan di pengadilan itu barang bukti itu tidak ditampilkan, tidak semua ditampilkan ya? Ada beberapa barang bukti yang pada waktu itu di dalam penyitaan ada, itu di pengadilan tuh hilang. Berapa mobil, kemudian rumah disentul, tahu-tahu sudah diserahkan ke pihak lain. Jadi aset itu jamaah mungkin harus tahu ya, bahwa aset itu tidak seperti yang dibayangkan. Kalau misalnya ada setoran 14,3 juta dan ada juga yang nambah sehingga sampai 16 jutaan. Kalau dikalikan 63 ribuan itu kita hitungan sekitar 900 miliar. Itu nggak ada. Jadi kalau misalnya hanya 25 miliar kemudian dibagikan ke kita untuk gimana, belum pendor-pendor lainnya berapa dapatnya dan siapa yang mau baginya. Oke, baik. Gitu. Pak Lutfi, bagaimana Anda menanggapi keluh kesah ini dari para korban yang tentunya tidak puas dengan putusan PK dari MA ini? Ya, jadi saya kira pertama ini kan putusannya dibuat 25 Mei ya tahun lalu. Artinya sudah mau 9 bulan ini Mas. Ya. Tetapi kita kan nggak tahu bunyi putusannya itu seperti apa, amar putusannya itu seperti apa. Nah jadi kita tentu saja kita ingin tahu ya. Karena kalau kita lihat misalnya statement dari juru bicara Mahkamah Agung ya, Pak Dr. Andi Sapsatngaro kan dia bilang begini ya, saya bacakan. Pertimbangan pada pokoknya mengenai status barang bukti, Majelis PK tidak sependapat dengan putusan Judak Juris tentang sebagian dan barang bukti berupa uang maupun aset karena dalam perkara inkasu tidak ada hak-hak negara yang dirugikan. Nah ini pernyataan beliau sekarang ya. Tetapi beliau ini juga jangan lupa adalah ketua majelis hakim dalam level kasasi. Ya, berarti beliau mengomentari putusan rekannya yang berbeda. Jadi di Mahkamah Agung sendiri berbeda. Dalam level kasasi menyatakan bahwa ini dirampas untuk negara, di dalam PK dikembalikan kepada jamaah. Nah ini adil apa tidak? Kan begitu persoalannya. Nah kembali kepada soal ini, soal jumlah asetnya seperti yang dibilang Bu Dewi tadi. Ya. Aset ini memungkinkan tidak? Karena tuntutannya dari awal jamaah ini adalah mereka diberangkatkan atau dikembalikan. Nah ini sesuai dengan keputusan Menteri Agama 589 tahun 2017. Ya. Bahwa harus diberangkatkan atau dikembalikan.
Oke. Itu waktu Menteri Agamanya Lukman Hakim Saifuddin. Nah, kemudian pada zaman Menteri Agamanya itu adalah Fahrul Razi, ya, dalam rapat kerja dengan DPR RI Komisi 8 ada 21 karena kami hadir dalam rapat itu juga, ya, tentu kami sebagai lawyer dan juga sebagai jamaah, ya. Ada janji yang disampaikan saat itu? Ada. Jadi Fahrul Razi mengatakan ini ada skema, kami akan berangkatkan mereka secara bertahap, ya. Tapi kan juga tidak jadi kenyataan. Nah, saya kira pada zamannya Pak Yakult ini, saya kira Presiden Jokowi harus memberikan tugas, ya, memberikan tugas ini harus diselesaikan, ya, karena bagaimanapun first travel ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 2019 yang memperpanjang PPIU ini, perusahaan PT First Travel, yang beri izin adalah Kementerian Agama, yang memperpanjang juga Kementerian Agama. Ya. Jadi mesti ada tugas kepada Menteri Agama. Nah, kalau Menteri Agama tidak tidak selesai, menurut saya kira perlulah dipertimbangkan reshuffle ini. Saya kira perlu ada pertimbangan. Saya kira, Mas Reza. Baik, itu harapan dari tim kuasa hukum dan juga para Betul. klien Anda, Ya. ya. Artinya diberangkatkan umroh itu adalah sebuah keadilan yang mutlak untuk Ya, untuk klien betul, Anda. persis. Begitu ya, Betul. Ibu Dewi. Iya, harapannya jamaah diberangkatkan. Oke. Gimana caranya gitu. Karena Oke. pemerintah yang harus turun tangan. Pak Lutfi, dari informasi yang Anda dapatkan, sebenarnya aset first travel yang saat ini berada dalam kekuasaan negara ada berapa jumlahnya, Pak? Tentu ya, kan ini setorannya itu masing-masing jamaah itu kan 14 juta rupiah sekitar itu. Dan kemudian ada tambahan lagi, ada yang nambah 2 juta, 2,5 ya Ibu ya, ada 2 juta. Jadi 16,5 juta. Iya, jadi kalau di dalam klien kami kan ada 13 agen ya, itu in total itu 25 miliar rupiah. Oke. Secara keseluruhannya. Nah, sekarang bagaimana dengan jamaah yang lain? 63.310 itu. Tentu mereka akan menuntut keadilan. Saya tidak akan hanya mengutamakan klien-klien kami 13 agen itu yang jumlahnya 3.000 sekian ya, lebih ya. Nah, tetapi juga kami ingin agar keadilan ini benar-benar diwujudkan untuk semuanya. Oke. Karena itu pesan konstitusi, ini mandat konstitusional di Undang-Undang Dasar 45 yang ada itulah kepastian hukum yang adil. Nah, ini jamaah ini menuntut keadilan. Nah, itu. Oke, baik. Ya. Saya ke Bu Dewi lagi. Bu Dewi, Ya. di awal Anda menyetor uang ke first travel berapa, Bu Dewi? Pertama 14,3, kemudian ada tambahan 2,5 juta, jadi 16,8. Oke. Dan itu ada lagi kan tawaran pindah ke VIP gitu. Banyak yang jamaah itu yang melakukan hal yang sama. Pada detik-detik sebelum penutupan juga tetap diminta, nggak berangkat juga. Udah dijanjikan tuh ada jamaah rombongan dari daerah sudah sampai di bandara, kemudian nggak berangkat, udah sampai Jakarta nggak berangkat, seperti itu. Oke, jadi sekarang mungkin dari korban juga menuntut sebenarnya proses pengembalian aset ini seperti apa? Karena kan belum ada berkas vonis juga ya dari MA ya, Pak. Belum Lutfi. ada. Iya. Kita belum ada. Jadi mekanismenya Tapi seperti kalau apa? kita hitung, kita harus realistis ya. Waktu putusan pengadilan itu nilainya sangat kecil. Mau diberangkat, kalaupun memang dikembalikan aset, itu nanti apa enggak? Hanya paling 100-200 ribu apa mau jamaahnya? Yang paling adil itu adalah diberangkatkan. Diberangkatkan umroh. Iya. Baik, saya ke Bu Yenti. Bu Yenti, bagaimana dari kacamata Anda melihat keputusan MA untuk mengembalikan aset kepada korban? Apakah ini sudah tepat, Bu Yenti? Ya, ini yang ya penting juga untuk korban ya, tetapi ini untuk negara ya. Belakangan ini memang begitu pemahaman terhadap tindak pidana pencucian uang ini kan menggunakan TPPU dalam rangka menelusuri aset dan kemudian mengembalikan kepada yang berhak. Nah, pada waktu awal-awal kita sudah mengatakan negara tidak berhak sama sekali dalam perkara ini. Kenapa diputuskan harta kekayaan yang sudah di tracing itu dikembalikan ke negara. Nah, ini hal ini dan ini Doni Salamanan juga terjadi juga. Ada beberapa terjadi seperti ini. Jadi mungkin di pengadilan para hakim ini harus tidak logis ya kalau negara sama sekali tidak dirugikan, kemudian putusan pengadilan justru kembali ke negara. Kan percuma saja ya orang yang dirugikan itu lapor ke polisi dan kemudian berproses, tiba-tiba begitu yang bersangkutan korban itu kemudian dimenangkan kasusnya melalui jaksa penuntut umum, tapi harta kekayaan yang dalam hal ini kejahatan ekonomi ini memang ada TPPU-nya kemudian dikembalikan ke negara. Jadi untuk apa kita melakukan proses itu ya, untuk memperjuangkan hak-haknya? Ini juga ada beberapa belakangan ini seperti ini harus dibenahi betul, dipahamkan betul bahwa dalam hal perampasan hasil kejahatan melalui mekanisme TPPU itu dikembalikan ke yang berhak.
Kalau korupsi yang berhak yang negara, tetapi kalau seperti ini, yang selain negara memang tidak dirugikan, ya harus dikembalikan pada yang berhak, yaitu orang-orang yang memang jadi korban, apakah korban penipuan, ponzi, dan lain sebagainya. Ini harusnya seperti ini, dan kemudian juga sekarang ini permasalahannya kan, saya juga heran juga, ini PK kan nggak jelas, PK katanya tadi menurut kuasa hukum bahwa 9 bulan yang lalu sudah ada putusannya. Saya tidak tahu lagi, biasanya putusan PK itu kan harus sudah disampaikan 14 hari ya, kalau nggak salah kan gitu. Di 26 berapa itu, 265 apa, KUHP itu. 14 hari itu sudah diberitahukan. Tapi permasalahannya, mohon maaf Ibu Dewi, tanpa menyinggung jumlah ya, permasalahannya setelah inkrah Mahkamah Agung Kasasi, itu kan sudah dikembalikan ke negara. Negaranya itu siapa? Ini juga suatu catatan untuk pengadilan. Dalam hal merampas, memutuskan perampasan untuk negara harus pakai CQ. CQ-nya siapa? Yang menerima siapa? Kementerian Ekonomi atau kementerian yang bersangkutan, misalnya korupsi jembatan, misalnya Kementerian PUPR itu harus, karena di internasional sudah seperti itu, tidak bisa. Negara itu siapa? Negara itu organisasi. Nah, seperti sekarang ini. Nah, kita mau melacak di negara di mana ini untuk tertib keuangan negara, kita harus tahu anggaran yang dulu itu yang dapat dari pengadilan itu masuk kemana dan dipakai apa. Nah, ini. Satu hal lagi, bahwa memang waktu itu kita banyak kekecewaan, karena di dalam berita-berita termasuk yang aset yang di London itu kalau nggak salah tidak muncul di pengadilan rumah di London itu. Ada beberapa. Nah, ini kan juga menjadi kritik masyarakat ya, menjadi pandangan yang sangat menyakitkan ya, ketika ketika disita ada, tetapi ketika di pengadilan sudah tidak ada. Artinya apa? Yang menghilangkan harta-harta yang disita itu siapa? Nah, itu kan harus telusuri seperti Ibu Dewi sampaikan tadi, berkaitan rumah di Sentul, kemudian yang di mana tanah-tanah dan sebagainya, yang kemudian kok bisa dialihkan, padahal sudah dalam proses seperti ini. Kalau tadi permintaannya memang saya lihat negara andil sejak awal, kita bilang negara andil juga untuk korban-korban ini, karena apa? Sebenarnya sejak awal sudah ada tanda-tanda, tapi tetap diizinkan, bahkan ketika sudah ada keributan itu malah diperpanjang, dan kemudian para korban diminta untuk membayar lagi, menambahkan kalau mau diberangkatkan berikutnya, kan begitu. Nah, ini artinya negara dalam hal ini kan ada OJK, ada lembaga konsumen, ada Kementerian Agama. Nah, disinilah letaknya share of responsibility, pertanggungjawaban bersamanya untuk negara. Tetapi apakah ini kemudian bisa menjadikan negara harus mengeluarkan dana untuk memberangkatkan, itu saya tidak tahu ya, karena relevansinya tuh agak jauh ya, kecuali memang sih jumlahnya sangat kecil, tidak memungkinkan. Itu yang sejak awal alasan pengadilan untuk mengembalikan, menyerahkan uang merampas untuk negara adalah karena sangat kecil dibandingkan korban yang 63.000 itu. Demikian. Artinya jika seperti itu Bu Yenti, putusan terkait dengan first travel ini, PK dari MA ini belum atau tidak mencerminkan keberhasilan dari tujuan pemulihan korban kejahatan, Bu Yenti? Iya, sangat ya, sangat. Pertama ya, ini mungkin sistem peradilan pidana lah ini ya. Mulai dari awal, mulai dari penyitaan, penuntutan dan sebagainya. Dan kemudian diterapkan dengan tindak pidana pencucian uang itu kan sebetulnya, tindak pidana pencucian uang itu kan sebetulnya bukan kejahatan yang berdiri sendiri, karena harus ada kejahatan asal. Kejahatan asalnya adalah 378 atau ponzi tadi ya, melalui IT dan sebagainya, penipuan kan. Nah, pada akhirnya karena menggunakan metode ponzi itu kan menipu ya, investasi ilegal jadinya. Yang berkedok ada izin kan gitu, sehingga banyak orang percaya. Nah, TPPU itu sebetulnya untuk menguatkan bagaimana korban kejahatan asal tadi bisa dipulihkan, dikembalikan kepada mereka. Dalam hal ini memang ya diberangkatkan harusnya waktu itu, tapi kan kondisinya kan seperti ini, artinya dia payah, tidak ada uangnya, karena ternyata uangnya kan memang disalahgunakan untuk foya-foya, untuk mengadakan acara-acara yang tidak sesuai dengan peruntukannya, bukan untuk memberangkatkan. Baik, Bu Yenti, kan? ada peluang, jadi Anda juga berharap ada peluang ya untuk pemerintah ini bisa memberikan bailout kepada para korban? Kan aja
saja bahwa saya tidak mengatakan bahwa ini memang kewajiban negara, tidak. Tapi negara ada kesalahan ya pada waktu itu baik. ya. Artinya tadi Baik. disebutkan kementerian ini menjanjikan dan sebagainya, Baik. walaupun di anggaran apa gitu ya, tidak Baik, Bu Yanti. memungkinkan, karena ini juga bahaya Ya, sekali. sedikit Nanti saja kalau Bu ada- Dewi dan juga Pak Lutfi ya. Baik, saya kira menarik gitu ya apa yang disampaikan itu. Jadi ada pemerintah menalangi dalam kasus misalnya kasus PT Lapindo Brantas, Oke. PT Bank Senturi yang 6, sekian triliun, PT Jiwasraya 22 triliun. Jadi pemerintah bisa memberikan ganti rugi, mengambil alih tanda kutip begitu bisa. Dan ini bisa dijadikan dasar pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Jadi Presiden mengeluarkan keputusan Presiden, Oke. sebagaimana Presiden mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 13 tahun 2006 yang kemudian mengganti rugi kepada para korban lumpur Lapindo itu loh. Baik, Jadi itu juga harapan Ya. dari korban ya. Karena Bu jelas Dewi. dalam hal ini juga ada kelalaian dari pihak pemerintah, Kelalaian dari CQ pemerintah. Kementerian Agama, mereka harus bertanggung jawab karena izin daripada travel Oke. itu ada dikeluarkan oleh Kemenak dan juga sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan menteri sebelum Ya. Menteri Yakut bahwa itu akan ada skema pemberangkatan, tapi nyatanya Oke. nggak pernah berjalan. Baik. Kita akan pantau terus sejauh mana jalannya kasus ini. Terima kasih Ibu Dewi Gustiana, korban penipuan dari First Travel, dan juga pengacara korban First Travel Lutfi Yasid. Pak Lutfi, terima Terima kasih, kasih Mas Reza. sudah hadir Sama-sama. di Terima studio kasih. Prime Time News, dan terima kasih kepada pakar TPPU Yenti Ganarsi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.